Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Muslimah, saya dari kelas 2 MPI A1. Materi yang akan saya sampaikan sejarah filsafat Islam Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan pemikirannya. Al-Kindi merupakan filosof muslim pertama yang menyusun pemikiran filsafat Islam dengan sistematika yang jelas. Pemikiran filsafat Al-Kindi merupakan refleksi doktrin-doktrin yang diperoleh dari sumber-sumber Yunani klasik dan warisan Neoplatonis yang dipadukan dengan keyakinan agama Islam. Al-Kindi membuka ruang pembicaraan sebagai upaya pemaduan antara doktrin, filsafat, dan agama. Pengetahuan tentang Tuhan oleh Al-Kindi disebut sebagai filsafat awal atau filsafat pertama. Filsafat yang mewacanakan al-haq sebagai telos yang akan mengakhiri keseluruhan kerja filsafat. Al-Kindi membagi akal berdasarkan tiap tahapan sebagai berikut. Akal yang selalu aktif merupakan inti semua akal dan semua objek pengetahuan. Akal potensial, akal yang menjamin kesiapan manusia untuk memahami hal-hal yang mungkin, rasional, dan membutuhkan rangsangan dari luar. Akal aktual, akal potensial yang telah keluar dari batas potensial ketika jiwa mulai memahami hal-hal yang rasional dan abstrak. Dan akal lahir, akal yang telah serius dalam memahami hal-hal yang rasional dan mengubah sesuatu yang potensial menjadi aktual. Abu Bakar Madani, pemikiran filsafat Al-Kindi, salah satu faktor yang memungkinkan filsafat Yunani dikaji oleh orang-orang Islam adalah karena adanya karya-karya terjemah filsafat yang disalin secara bebas ke dalam bahasa Arab, baik langsung dari bahasa Yunani maupun dari teks asli versi Syriac. Gerakan penerjemahan ini berlangsung dari tahun 750 sampai tahun 1000 Masehi. Oleh karena itu, lewat penerjemahan ini para pemikir muslim mengenal pemikiran-pemikiran filosof Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan ajaran-ajaran Neoplatonis. Untuk kemudian mereka kembangkan dan perkaya dengan pendekatan Islam sehingga lahirnya disiplin baru dalam dunia pemikiran Islam yang dikenal dengan sebutan filsafat Islam. Al-Kindi menjabatani kesengajaan antara pendekatan-pendekatan intelektual setengah hati dengan disiplin filsafat yang keras dari rekan-rekan muslim sezamannya. Pendekatan dan sikap inilah yang memberi gelar filosof atau filsuf. Karena apa? Yang ia perkenalkan dalam bidang filsafat murni. Sebenarnya hanya sedikit mengundang ide-ide asli daripadanya, sekalipun ia memiliki pemikiran bebas. Pemikiran filsafat Al-Kindi. Bangunan pemikiran filsafat Al-Kindi merupakan refleksi doktrin-doktrin yang diperoleh dari sumber-sumber Yunani klasik dan warisan Neoplatonis yang dipadukan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Oleh karena itu, basis pemikiran filsafat yang mendasari keseluruhan pemikiran Al-Kindi ditemukan dalam Risalah fil al-hudud al-asya. Dalam risalah tersebut, Al-Kindi melakukan peringkasan atas definisi-definisi dari literatur Yunani dalam bentuk yang sederhana. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau tidak jelasnya saya dalam berbicara, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.